Belajar membaca pada saat corona. Saksikan Saksikan ya. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan kita di Klinik Klinik Ca Baca. Baca. Pada perbincangan kali ini kita akan membahas mengenai belajar membaca pada saat corona. Mengapa sih ini anak harus bisa membaca? Ya tentu sangat penting ya, karena anak-anak untuk menambah wawasan, untuk menambah pengetahuan, mereka harus bisa membaca. Gimana bisa menambah wawasan kalau mereka tidak bisa membaca? Iya, Gitu benar ya. banget ini ya. Jadi Gimana anak bisa paham sebuah informasi kalau membaca saja nggak ngerti gitu ya? Jadi membaca adalah kunci utama ya. Makanya ada istilah membaca adalah jendela dunia, Iya. gitu ya. Membuka jendela dunia kan, begitu. Selain itu, sekolah juga pastinya lebih menyenangkan ya. Ya tentu ya, kalau sudah bisa membaca, sekolah rasanya itu menyenangkan. Iya. Kenapa? Mereka akan mendapatkan ilmu baru, ya, mendapatkan wawasan baru. Jadi sekolah rasanya happy, ya. Kalau tidak bisa membaca, rasanya ketakutan. Dikasih teks lagi, nggak bisa membaca, akhirnya bisa jadi nangis dong. Iya, kalau dulu nih saya pas waktu sekolah itu ya, guru saya bilang gini, kalau seorang guru menyampaikan itu paling tidak itu 40% itu bisa diserap oleh anak. Nah, betul. Nah, itu bagi yang sudah bisa membaca. Lah kalau Iya. belum bisa membaca berapa persen kira-kira? Selain mungkin itu, nol ya. selain itu tuntutan perkembangan zaman, Tentu, teknologi zaman perkembangannya sekarang nih. sangat pesat, ya, hanya hitungan detik, menit gitu kan, tidak Iya. nyampe jam. Perkembangan luar biasa. Lah ini kalau anak-anak kita belum bisa membaca, waduh, gitu Kasihan ya, kasihan Heeh. ketinggalan dengan teman-temannya dia. Mm-mm. Permasalahannya kan sekarang ini kita sedang menghadapi pandemi corona ya, nggak cuma di lingkungan kita tapi seluruh dunia. Nah, bagaimana Iya. itu kita menyikapinya? Memang ini menjadi sebuah permasalahan ya untuk anak-anak kita. Ya, jadi sebelum corona ya banyak bimbel calistung membaca itu di mana-mana buka gitu kan. Iya, bahkan hampir nih beberapa guru PAUD gitu ya, Iya. mereka juga membuka bimbel di rumah Iya, sendiri. untuk membantu mereka bisa membaca ya. Tapi ya saat ini mereka pada tutup Iya. karena memang kesehatan itu Lebih lebih penting, utama iya. ya. Namun selain kesehatan kita harus juga memikirkan kemampuan anak kita ya, minimal sudah bisa membaca Iya. gitu. Pada saat sebelum corona ya, peran sekolah juga aktif. Berbeda keadaannya dengan sekarang ya. Kalau sekarang keadaannya adalah sekolah pada tutup atau belajarnya di rumah dialihkan ya, di dialihkan rumah. daring seperti itu ya. Jadi peran sekolah sudah tidak maksimal. Iya. Yang kedua adalah bimbingan belajar. Bimbingan belajar Rumah juga bimbel pada gitu ya. Iya, tutup pada juga tutup. karena kan mereka pasti khawatir juga kan ya, karena itu instruksi dari pemerintah. Iya. Ya, kita semua ya menaati gitu ya. Padahal anak kita harus juga belajar gitu kan. Iya. Jangan sampai Berhenti. gitu kan. Artinya apa? Kita harus mencari solusinya, tetap mencari cara kreatif ya, agar Iya. anak-anak kita Masih bisa tetap belajar Iya, gitu. belajar gitu ya. Khususnya nih untuk belajar membaca, ada nggak solusinya gitu? Tentu ada. Di fenomena seperti ini memang ya peran orang tua itu sangat penting. Iya, pasti Iya, karena pasti. interaksi itu kan hanya terbatas pada keluarga seperti itu ya. Kalau mengandalkan dengan sekolah tentu sudah tidak mungkin. Tidak mungkin, bimbel juga udah nggak mungkin. Nah, gitu. jadi peran orang tua adalah itu sangat penting sekali pada saat corona seperti ini. Jadi peran dulu ketika guru menjadi fasilitator dalam bidang pendidikan, sekarang sebagian sudah dialihkan ke orang tua. Bahkan ada yang full digantikan oleh orang tua, kayak misalnya sekolah-sekolah di daerah ya, di mana gurunya itu belum bisa menguasai daring atau gurunya udah bisa daring tapi murid-muridnya kan nggak punya Iya. alat untuk daring seperti Iya, itu betul ya. sekali. Berarti di sini orang tua itu mutlak ya, 100% Mutlak, berperan iya. dalam pendidikan anak. Jadi kalau Bapak Ibu ingin anaknya bisa membaca, ya
tentu harus proaktif. Iya, Ya, pasti. tidak ada pilihan yang lain. Ya, Karena ya, tidak ada yang diandalkan lagi ya selain Iya. diri kita masing-masing. ya tidak gitu. harus orang tua ya yang mengajarkan, bisa saja misal punya kakak gitu kan, punya kakak yang sekarang juga belajar di rumah gitu kan. Nah, bisa bersama-sama ya mengajarkan adiknya untuk belajar membaca. Itu adalah solusi saat ini yang terbaik ketika pandemi corona seperti ini. Jadi kita masih tetap sehat, juga tetap bisa belajar Nah, seperti itu. itu ya. Tapi gini, maaf ya, ini kalau misal seumuran saya ini ya, ini Iya. kan ibu-ibu muda ya, di mana Betul. anaknya mulai masuk SD seperti Betul. itu. Ini kan seumuran saya tuh jarang banget yang lulusan sarjana, paling kita lulusan SMA, SMP, bahkan ada Iya. banyak yang SD seperti itu. Gimana itu? Tapi bisa membaca kan? Ya kalau sekolah ya pasti bisa membaca. Iya, itu adalah syaratnya. Syarat pertama ya bisa membaca. Kalau bisa membaca berarti ya pasti bisa mengajarkan ya. Apalagi anak-anak yang Iya. masih apa istilahnya otaknya itu masih mudah dibentuk ya. Nah, jadi jangan khawatir, orang tua walaupun bukan sarjana, apalagi sarjana pasti bisa asalkan bisa membaca. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana metodenya agar bisa membelajarkan membaca anaknya di rumah? Ikuti video berikutnya. Oke Bunda, gampang banget ya. Asalkan Bunda bisa membaca di rumah atau siapa saja di keluarga yang bisa membaca, maka pasti bisa mengajarkan anaknya membaca. Satu lagi, intinya adalah kita jangan sampai kalah dengan Corona pasti ya.